Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bangun, bangun. Ittaqu, takutlah kalian Rabbakum pada Tuhan kalian. Jadi wahai manusia, takutlah kalian pada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya gonjang-ganjingnya kiamat, iku syai'un, sesuatu azimun yang besar. Jadi gonjang-ganjingnya kiamat, maksudnya datangnya kiamat adalah merupakan sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha, harinya melihat kalian pada kiamat. Tadhalu, lupa, ketungkul, orang Jawa bilang. Sopo kullu murdiatin, tiap-tiap perempuan yang menyusui. Amma dari apa-apa, ardoat yang menyusui sopo kullu murdiah. Jadi harinya kalian melihat datangnya kiamat itu, setiap perempuan yang menyusui, dia lupa dari apa yang dia susui, saking bingungnya. Wa tadau, dan melahirkan sopo kullu dzati hamlin, tiap-tiap yang mempunyai kandungan, hamlaha pada kandungannya, kullu dzati hamlin, didatang dengan mendadak, yang keadaan hamil langsung keluar bayinya. Jadi saking kagetnya itu, saking beratnya waktu kiamat datang. Jadi belum saatnya untuk keluar, saking datang, biar gitu langsung keluar bayinya itu. Wa tara, dan melihat engkau Muhammad an-nasa pada manusia, sukaro, mabuk, wa mahum, dan tidak ada mereka bisukaro, dengan mabuk. Jadi manusia itu kelihatan mabuk, padahal tidak itu. Di lari sana, bingung semua itu. Walakin, akan tetapi, adzaballahi, siksanya Allah, syadidun, berat. Itu merupakan siksa Allah. Itu sangat berat. Saking beratnya, gebleknya itu, orang pada kelihatan mabuk, padahal tidak mabuk. Jadi orang mabuk itu kan jalannya apa? Ya agak sempoyongan itu, lari sana. Wa minanas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang, yujadilu, yang membantah siapa orang, fillahi, di dalam urusan Allah, bi ghairi ilmi, dengan tanpa ilmu. Di sebagian dari manusia itu ada orang yang membantah urusan Allah dengan tanpa dasar ilmu, hanya menurut angan-angannya sendiri. Wayattabi, dan mengikuti siapa orang, kulla syaitan, pada tiap-tiap syaitan, maritin, kan belarah. Apa belarah itu? Yang belarah itu berkeliar, gentayangan, tembak lampir aja. Orang Jawa bilang belarah. Ya termasuk apa namanya? Kalau waktu itu namanya Nadhr bin Haris atau Abu Jahal, itu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dia membantah, mana mungkin orang udah mati kok bisa bangkit kembali. Itu antara lain, dia itu membantah urusan Allah dengan tanpa dasar ilmu, hanya ngikuti kemauannya sendiri, ngikuti bisikan-bisikan setan yang belarah. Kutiba, diwajibkan atau dihukumi, alaihi, atas setan, opo annahu, bahwasanya, man, barang siapa, tawallahu, mengasihi siapa orang pada setan, fa annahu, maka sesungguhnya setan, yudilluhu, menyesatkan sapa setan hu, pada orang,
wa yahdihi dan menunjukkan sapa setan pada orang ila adzabis sa'ir pada siksa yang membakar. Itu sudah ditentukan, dipastikan bahwa orang-orang yang mencintai, mengasihi pada setan, maka setan menyesatkan dia dan menunjukkan dia menuju ke siksaan yang membakar. Diajak masuk ke dalam neraka. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum jika ada kalian fi raibin dalam ragu-ragu minal ba'ti dari bangkit dari alam kubur. Wahai manusia semuanya, kalau kalian masih ragu tentang kebangkitan di hari kiamat, fa inna maka sesungguhnya aku Allah khalaqnakum menjadikan aku Allah pada kalian min turabin dari tanah, itu Mbah Adam. Tsumma kemudian min nutfatin dari mani, tsumma kemudian min alaqatin dari segumpal darah, tsumma kemudian min mudghatin dari segumpal daging, mukhallaqatin yang dijadikan lahir keadaan selamat, wujud jadi manusia, wa ghairi mukhallaqatin dan selain dijadikan gugur, belum sampai jadi terus sudah gugur, apa namanya itu, miskram atau tragan. Linubayina agar menerangkan aku Allah lakum untuk kalian. Jadi kalau kalian masih ragu tentang hari kebangkitan, semua akan dibangkitkan lagi. Coba, aku Allah itu menciptakan kalian semuanya asalnya dari tanah. Kemudian untuk anak turunnya itu dari mani. Jadi dari mani diproses 40 malam berubah menjadi segumpal darah. 40 malam berubah menjadi segumpal daging. Terus sampai ada yang lahir karena selamat jadi manusia. Juga ada yang gugur nggak sampai jadi manusia, tragan itu. Nah, jadi yang asalnya nggak ada itu bisa wujud. Apalagi manusia sudah ada, tinggal menjadikan lagi. Hitungannya lebih gampang bagi Allah itu. Kok masih belum percaya bahwa nanti ada hari kebangkitan? Wa nukiru dan menetapkan aku Allah fil arham di dalam rahim, dalam kandungan, ma pada apa-apa nasau yang menghendaki aku Allah, ila ajalin sampai waktu musaman yang ditentukan. Ya Allah menetapkan di dalam rahim itu apa yang kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan saatnya dia untuk keluar, untuk lahir. Nah, itu sudah ada waktunya. Jadi kadang-kadang seorang ibu itu kalau sudah mencapai usia 9 bulan belum juga lahir, udah bingung itu. Wah gimana bingung itu. 10 bulan apalagi. Nah, jangan-jangan wah sudah gelisah itu. Dalam riwayat itu ada seorang ulama itu yang lahirnya itu dia di kandungan ibu selama 3 tahun. Udah gede itu. Jadi kalau memang belum keluar, memang belum saatnya untuk keluar. Kalau udah saatnya, gampang sekali. Tsumma sabila yassara. Tsumma nukhrijukum, kemudian mengeluarkan aku Allah pada kalian tiflan, jadi anak kecil, jadi bocah. Tsumma kemudian litablugu agar sampai kalian asyuddakum dewasa kalian. Lahir, wujud manusia, entah laki entah perempuan, diramut oleh orang tuanya, akhirnya menjadi dewasa. Yang perempuan tampak cantik, laki-laki tampak ganteng. Wa minkum dan sebagian dari kalian mana ada orang yutafa yang dimatikan siapa orang. Jadi ada yang kalian dimatikan, belum sampai tua sudah meninggal dunia. Dia masih lagi kuat-kuatnya, apalagi ada cerita itu baru mau jadi pengantin. Nah, sudah ditentukan harinya, nunggu hari hanya itu loh. Tahu-tahu ajal tiba.
Waktu itu ceritanya naik kapal Lion, selain itu nabrak di kuburan. Di mana? Di Solo itu, diantarkan ke kuburan, mati. Jadi mau jadi pengantin itu, memang saatnya untuk mati. Wa minkum, dan sebagian dari kalian mana ada orang yuradu, dikembalikan siapa orang ila ardalil umuri, pada lebih hinanya umur. Maksudnya sampai pikun, sampai tua, belum juga mati-mati. Jadi pikirannya kembali seperti anak kecil lagi. Itu pikun udah. Likaila ya'lam, agar tidak mengetahui siapa orang mimpa diilmi, dari setelah mengetahui sayan pada sesuatu. Jadi kalau udah pikun itu, dia nggak tahu lagi. Jadi pikirannya sudah seperti anak kecil. Sudah makan, Mbak? Durung, Le. Padahal baru saja makan itu. Udah gampang apa? Gampang pelupa. Itu orang pikun itu. Wa tara, dan melihat engkau Muhammad al-ardha, pada bumi, hamidatan, kering. Bumi itu asalnya kering. Fa idza anjalna, maka ketika menurunkan aku Allah alai, atas bumi, alma, pada air, ketika turun hujan, ihtazat, maka bergerak apa bumi, warobat, lan mongkrok. Apa mongkrok itu? Mengembang, mekar apa bumi. Wa ambata, dan menumbuhkan apa bumi, min kulli zawjin, dari tiap-tiap macam, baijin, yang baik, yang indah-indah. Bumi asalnya kering, mati sudah. Kalau dikasih hujan, buminya bergerak, akhirnya mengembang, menumbuhkan beberapa tumbuh-tumbuhan bermacam-macam, dan yang bagus, yang indah-indah. Asalnya mati, bisa hidup kembali karena adanya air tadi. Itulah manusia nanti juga sama itu. Udah mati semuanya, bisa bangkit kembali dari alam kubur. Zalika, demikian itu, bi anna Allah, sebab sesungguhnya Allah, huwa Allah, al-haqqu haq. Allah itu hak, betul-betul ada dan harus disembah. Memang Allah yang kuasa. Wa anna, dan sesungguhnya Allah, yuhyi, menghidupkan sapa Allah mauta, pada orang yang mati. Wa anna, dan sesungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Allah itu kuasa atas segala sesuatu, maka harus disembah. Menyembahnya kepada Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya kiamat, atiyatun, akan datang. La raiba, tidak ada ragu-ragu, fiha, di dalam kiamat. Pasti datang. Kapan itu? Kalau saatnya pasti akan tiba. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, ya ba'atu, membangkitkan sapa Allah, man, pada orang, fil kubur, di dalam kuburan. Allah akan membangkitkan orang sudah ada dalam kuburan. Ditrompet oleh malaikat Israfil, langsung semua keluar dari alam kuburnya. Nunung, Lampung, kelompok taman. Ditunggu temannya di kantor. Wa minana, dan sebagian dari manusia, man, ada orang, yujadilu, membantah siapa orang, filahi, dalam urusan Allah, bigori ilmi, dengan tanpa ilmu, berarti ngawur, hanya nuruti angan-angannya sendiri. Walautan, dan tidak ada petunjuk. Jadi pembantahnya itu tanpa dasar petunjuk. Wala, dan tidak kitab mudirin, yang menerangkan, juga tanpa dasar kitab yang menerangkan. Berarti hanya menurut angan-angannya sendiri, dipikir-pikir sendiri. Ya termasuk itu, dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mana mungkin orang sudah mati kok, sudah jadi tulang, sudah jadi debu, campur dengan tanah, kok bisa bangkit kembali? Itu menurut angan-angan dia. Padahal nanti pasti akan bangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan amal yang dia kerjakan selama di dunia. Tanya itu fihi, dengan melenggokkan, ngenggokake apa? Ngenggokake, melenggokkan lempengnya orang, memalingkan
Memalingkan, melenggokkan itu apa? Liudillah agar menyesatkan siapa orang ansa bila dari jalannya Allah. Jadi dia jalan dengan melenggokkan lempengnya untuk menyesatkan orang dari jalannya Allah. Jadi ini adalah kata-kata kinayah ya. Jadi istilahnya itu kata-kata kinayah, menggambarkan bahwa dia itu orang yang sombong. Dia tidak menerima kebenaran ketika diajak untuk menetapi kebenaran itu. Diajak ngaji, apain? Dia menolak para hak dan meremehkan kepada manusia. Jadi kalau jalan dengan melenggok-lenggokkan lempengnya itu untuk menyesatkan orang jauh dari jalannya Allah. Lalu bagi orang fitnah dalam dunia khizun hina. Di orang itu nanti hina di dunianya. Dia akan terkena siksa. Wa nudziku dan memberi rasa aku Allah pada orang itu yaumal kiamati dalam hari kiamat azabul harik pada siksa yang membakar, yaitu di dalam neraka. Zalika demikian itu siksa dunia sampai akhiratnya bima qaddamat sebab apa-apa yang mendahulukan opo yadaka kedua tangan engkau orang, kedua tangan engkau orang. Wa anna Allah dan sesungguhnya Allah laisa tidak ada bidzallamin dengan menganiaya lil abidi pada hamba. Jadi adanya terkena siksa itu sebab apa yang engkau kerjakan hai manusia, hai orang. Dan Allah tidak menganiaya kepada hambanya. Dia terkena siksa itu salah dia sendiri. Allah sudah ngasih aturan, ditunjukkan peraturannya, dia tidak mau menerima. Dia kena siksa, itu salah dia sendiri. Dengan dia menolak itu, berarti sudah merupakan alasan bagi Allah untuk menyiksa kepada orang tersebut. Wa minana dan sebagian dari manusia, man ada orang ya butuh menyembah dia Allah pada Allah ala harfin atas ragu-ragu. Atas ragu-ragu. Jadi sebagian dari manusia itu ada orang yang menyembah kepada Allah atas ragu-ragu. Prakteknya fa'in asobahu maka jika menimpa pada orang itu pokron kebaikan itu makna maka tenang dia dengan kebaikan. Jadi dia netepi ibadah sebagai orang iman, dia mendapatkan kebaikan, usahanya lancar, kemudian dapat penghasilan yang banyak, dia tenang, ayem, bisa kerasan di dalam jamaah. Tapi wain asobatu dan jika menimpa pada orang apa finatun cobaan, usahanya gagal, bahkan modalnya pun habis semuanya misalnya. Ingkolapa maka kembali siapa orang ala wajhi atas wajahnya orang. Dia kembali atas wajah maksudnya itu dia murtad, tidak mau lagi menetapi jamaah. Jadi yang dipikir itu hanya urusan dunia. Kalau sukses dunianya, dia kerasan. Gagal dunianya, dia terpengaruh. Tidak mau lagi menetapi ibadah dengan benar. Dia tugas dikasih bayaran puluhan juta, kerasan dia. Dia tugas ternyata tempat orang yang tidak punya, tidak kerasan, tidak betah dia. Pung namanya aja berangkatnya itu sudah niatnya berjuang. Orang bilang berjuang itu berarti identik dengan pengorbanan. Bukan diharapkan hanya yang baik-baik saja. Kalau toh harus dia berkorban, berat yang dia alami, nanti tinggal kemudahan yang dia dapatkan. Wah, dalilnya mansuh. Lah soalnya apa? Kan tanya innamal usri yusra. Lah saya enggak innamal usri usra. Loh, besok sulit lagi. Mansuh. Dah. Jadi maksudnya kalau memang dia itu berat berarti jatah gampangnya itu disimpan. Berat lagi jatah gampangnya disimpan. Berat dia lalui tinggal gampangnya.
khosirah dunya, khosirah rugi siapa orang adunya pada dunia wal akhirata dan akhirat. Jadi orang yang ibadah dengan ragu tadi, dia rugi dunia dan akhiratnya. Ning dunyane kalau dia keadaan deblek, udah itu merupakan siksa bagi dia, diperbudak oleh dunia, di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Zalika demikian itu rugi dunia akhirat, huwa utawi dzalik al khusranul mubin, rugi yang jelas. Jelas ruginya itu, deblek dunia sampai di akhiratnya. Ya doa menyembah siapa orang min dunillah dari selain Allah, ma pada apa-apa la yaduru yang tidak memelarati apa ma hu pada orang, wa ma dan apa-apa layan fauhu yang tidak memanfaati apa ma hu pada orang. Jadi orang itu menyembah Tuhan selain Allah, berhala-berhala itu yang tidak bisa menjadikan madorot, tidak bisa memberikan manfaat. Kalau disembah itu manfaatnya apa? Kalau tidak itu madorotnya itu apa? Nggak ada beda sama sekali. Wong patung itu barang mati, nggak bisa apa-apa. Zalika demikian itu menyembah selain Allah, huwa utai dzalik ad-dhalalul baiti, sesat yang jauh. Jauh dari kebenaran itu. Dalam ceritanya waktu di zaman jahiliyah Umar itu membuat sesembahan dari buah-buahan, disembah, perutnya lapar, buahnya dimakan. Nah, itu maksudnya gimana itu? Yad'u menyembah siapa orang? Laman pada orang. Di lanya itu lamul ghoh atau la zaidah. Laman pada orang, darruhu. Apa? Madorotnya menyembah berhala, iku akrabu lebih dekat min nafi daripada manfaatnya menyembah berhala. Jadi orang itu menyembah pada orang yang madorotnya menyembah itu lebih dekat daripada kemanfaatannya. Manfaatnya apa menyembah berhala itu loh? Hasilnya mana? Labi isal maula, niscaya sejelek-jeleknya kekasih, walabi isal asil dan sejelek-jeleknya keluarga. Kekasih, keluarga yang paling jelek adalah berhala itu yang disembah selain Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yudkhilu memasukkan siapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu beramal mereka sholihati yang baik, jannatin pada beberapa surga, tajri mengalir mintah dari bawahnya surga opo al anharu beberapa sungai. Innallaha sesungguhnya Allah yaf'alu mengerjakan sapa Allah ma pada apa-apa yuridu menghendaki sapa Allah. Allah masukkan orang iman beramal soleh di dalam surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Allah itu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Allah itu kuasa. Allah pengen apa saja akan terkabul. Kalau Allah mau mengerjakan apa saja cukup mengatakan kun fayakun, maka ada. Man barang siapa karena ada siapa orang yazunu menyangka siapa orang alai yang surahu bahwa tidak menolong pada Muhammad sapa Allah fitunya di dalam dunia wal akhirati dan akhirat. Di barang siapa dia menyangka, punya anggapan bahwa Allah tidak menolong kepada Muhammad dunia akhirat, fayamtud, hendaklah memanjangkan siapa orang bisa babin pada tali ila sama pada atas paling dhuwur. Tsumma yakto, kemudian hendaklah memotong siapa orang. Maksudnya dia apa? Dia kendat, apa kendat itu? Bunuh diri, gantung diri. Fal yanzur, hendaklah melihat siapa orang. Hal yudhibanna, adakah menghilangkan sungguh
Opo kaiduhu, upadayanya orang, ma pada apa-apa. Ya gitu yang marah-marah siapa? Orang. Di saking bencinya dia, saking mangkelnya dia kepada Muhammad, saya punya anggapan bahwa Allah gak akan menolong kepada Muhammad dunia sampai akhiratnya. Kalau itu yang ada pada pikirannya, coba dia buat tali, taruh di atas, kemudian potong dia, dalam arti dia gantung diri. Lihatlah apakah dengan perbuatannya itu bisa menghilangkan kemarahannya. Jawabannya tidak. Jadi kemarahan orang-orang kafir itu dibawa sampai mati. Sampai mati pun dia masih keadaan benci dengan Muhammad, tidak senang dengan Muhammad. Wa kadzalika, dan demikian itu, anzalnahu, menurunkan aku Allah pada Muhammad, ayatin, pada beberapa ayat, bayinatin, yang jelas, yang terang. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, yahdi, menunjukkan sapa Allah, man, pada orang, yuridu, yang menghendaki sapa Allah. Maria Ulfa dan Rere apa sapa ini? Rere apa Rere? 53B ditunggu di penjagaan PP. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman mereka, walladzina, dan orang-orang hati yang Yahudi mereka, wasobi, dan orang-orang sobiin, wan nasron, orang Nasrani, wal majusi, orang Majusi. Jadi orang-orang iman, orang Yahudi, sobiin, Nasrani, dan Majusi. Walladzina, dan orang-orang asyraku, yang menyekutukan mereka, orang musyrik. Innallah, sesungguhnya Allah, yafsilu, akan memisahkan siapa Allah, bainahum, di antara mereka, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Jadi dari golongan-golongan tadi itu, nanti dari kiamat Allah akan dipisahkan, tidak digabungkan jadi satu. Ada dalam hadisnya itu, siapa yang di dunia menyembah matahari, silakan ikut matahari. Menyembah bulan, ikut bulan. Menyembah berhala, ikut berhalanya. Jadi ikut pada sesembahannya masing-masing. Gak bisa kumpul itu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, syahidun, menyaksikan. Alam tara, adakah belum mengetahui engkau Muhammad, anna Allah, sesungguhnya Allah, yasjudu, sujud lahu, pada Allah, sopaman orang, fis samawati, di dalam beberapa langit, waman, dan orang, fil ardi, di dalam bumi. Mat, apa kau belum tahu? Sudah kan? Bahwa orang yang di langit dan yang di bumi itu semua sujud kepada Allah. Orang di langit, yang di bumi, semuanya sujud kepada Allah. Wa syamsu, dan matahari, wal qamaru, dan bulan, wa nujumu, dan bintang, wa jibalu, dan gunung, wa syajaru, dan pohon, wa dawabu, dan yang merayap, wa katsirun, dan banyak, minan nasi, dari manusia. Semua itu sujud kepada Allah. Wa katsirun, dan banyak, hakun, nyata, ala, atas kafir, opol azabu, siksa. Jadi sudah nyata bahwa umumnya mereka-mereka itu mendapatkan siksa. Dan nyata pasti mendapatkan siksa karena tidak iman. Waman, dan barang siapa yuhin, yang menghinakan sapa Allah, famalahu, maka tidak ada lahu bagi orang, min mukrim, orang yang memuliakan. Jadi kalau Allah sudah menghinakan seseorang, maka enggak ada orang yang bisa mengangkat lagi, enggak ada orang yang bisa memuliakan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yaf'alu, mengerjakan sapa Allah, ma, pada apa-apa, yasau, yang menghendaki sapa Allah. Allah itu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Hadani, ini dua, khosmani, bertengkar keduanya, ikhtasamu, bertengkar mereka, fi Rabbin, dalam urusan Tuhan mereka. Jadi ada dua golongan, mereka geger dalam urusan Tuhannya, yaitu golongan orang iman dan orang kafir. Dalam perang Badar, orang iman harus berhadapan dengan orang-orang kafir.
Geger itu. Bahkan gegeran mereka itu nggak hanya di dunia saja, berlanjut sampai di akhirat sana. Faladzina, maka orang-orang kafaru yang kafir mereka, quti'a, diputus atau diberikan lahum untuk mereka opo siapun pakaian minarin dari api. Di orang-orang kafir yaitu diberi pakaian terbuat dari api. Yusofu, dituangkan min fauqi rusim, dari atas kepala mereka opo alhamimu, air panas. Jadi kepala mereka diguyur pakai air panas. Dengan diguyur itu maka isi apa? Daging-dagingnya semua akan terkelupas, hanya kelihatan tengkoraknya saja. Saking panasnya api neraka. Yusharu, dihancurkan bihi dengan hamim opo ma barang fi butunihim, di dalam perut mereka, wal juludu, dan kulit. Jadi dengan air panas itu maka isi perutnya, kulitnya semua hancur itu, terkelupas, isi perutnya semua keluar, brodol itu. Walau, dan bagi mereka makomiu, pemukul min haditin, dari besi. Jadi ada pemukul dari besi untuk mereka semuanya, untuk menyiksa orang-orang kafir. Terbuat dari besi itu untuk menyiksa, memukul orang-orang kafir itu. Kullama aradu, ketika menghendaki mereka orang-orang kafir, ayakhruju, bahwa keluar mereka, minha, dari neraka, min ghamin, karena susah, itu maka dikembalikan mereka via di dalam neraka. Wadzuku, dan merasakanlah kalian azabul harik, pada siksa yang membakar. Di ketika mereka itu menghendaki untuk keluar dari neraka karena saking susahnya, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Rasakanlah siksa yang membakar. Ragunan apa itu? Kemudian dikaji kemarin itu, dia berenang ke pinggir, lalu dilempar pakai batu ke tengah, berenang lagi, lempar lagi, terus mereka akan bisa keluar dari neraka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan siapa Allah, alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, yang baik. Jannatin, pada beberapa surga, tajri, mengalir, mintah dia, dari bawah surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Yuhallauna, dihias-hiasi mereka, via, di dalam surga, min asawir, ada beberapa gelang, min dzabi, dari emas. Di mereka itu dihias pakai gelang terbuat dari emas. Emas beneran ini. Walulu'an, dan berlian. Jadi laki-laki perempuan itu hiasannya emas berlian di surga sana tempatnya. Di dunia laki-laki tidak boleh, tapi di surga sana bebas itu. Dikasih orang yang ganteng hiasannya emas, bah. Orang-orang Tulungagung bilang pe. Nyatu ndak umum. Entah. Walibasum, dan pakaian mereka di dalam surga harirun, sutra. Di surga itu mereka memakai pakaian terbuat dari sutra. Udah pernah tahu sutra belum? Kalau belum tahu, ya sudah. Ini malah susah rambutnya. Saya pernah dikasih sutra itu malah bingung. Ini untuk apa sutra ini? Kalau mau mencuci itu nggak boleh tidak boleh, hanya dikumpul pakai air, terus disuruh hanya jemur gitu aja, nanti akan kering sendiri itu. Wah, susah malah ini. Mau dicuci bingung gitu. Tapi kan sudah pernah tahu sutra, daripada tidak. Wahudu, dan ditunjukkan mereka ila toibi, pada yang baik, minal qaul, dari ucapan. Wahudu, dan ditunjukkan mereka ila siratin, ila siratil hamid, pada jalan yang terpuji. Ini selama di dunianya. Jadi ada yang itu bisa sukses berhasil masuk surga itu karena waktu di dunia mereka ditunjukkan dengan ucapan yang baik. Itu kalimat ya, tauhid itu, maksud la ilaha illallah,
masuk baca Al-Quran, masuk banyak zikir, itu termasuk ucapan yang baik. Dan juga ditunjukkan pada jalan yang terpuji. Bisa netepi Quran hadis jamaah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir mereka, wa yasudun, dan mencegah mereka, ansabila, dari jalannya Allah, menghalang-halangi jalannya Allah, wal masjidil haram, dan pada masjidil haram, juga mencegah masjidil haram, alladzi yang ja'alnahu, menjadikan aku Allahu pada masjidil haram, linasi, untuk manusia, sawaan, sama, al-aqifu, orang yang mukim, fi, di dalam masjidil haram, wal badi, dan orang yang datang. Jadi semua itu punya hak yang sama, entah orang yang mukim atau pendatang, untuk beribadah iktikaf di Masjidil Haram itu. Lah kok malah dicegah, malah dilarang oleh orang-orang kafir. Waman, dan barang siapa yurid, yang menghendaki siapa orang, fi, di dalam Masjidil Haram, bi ilhatin, dengan menyimpang, bi dzulmin, dengan nganingoyo, nudzikohu, maka memberi rasa ku Allah pada orang itu, min azabin, dari siksaan, alimin, yang menyakitkan. Jadi bagi orang-orang yang dia mencegah jalannya Allah, mencegah Masjidil Haram, yang aku jadikan untuk semua manusia, entah yang mukim, berarti penduduk asli, maupun para pendatang. Barang siapa yang menghendaki di Masjidil Haram dengan nyimpang dari aturan, dengan penganiayaan, maka Allah akan berikan rasa dengan siksaan yang menyakitkan. Rizka dari Karawang 54, ada telepon dari ibunya. Wa idh bawana, ketika menempatkan aku Allah, li Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, maka al-baiti, pada tempatnya rumah, Baitullah, Ka'bah itu maksudnya. Allah tusyrik, bahwa jangan menyekutukan kau Ibrahim bi, dengan saya, syai'an, pada sesuatu. Jadi ketika Ibrahim aku tempatkan di tempat Baitullah, dan dijanji bahwa kamu tidak boleh menyekutukan saya dengan sesuatu. Wa tahhir, dan mensucikanlah engkau Ibrahim, baiti pada rumah saya, Ka'bah itu maksudnya, li taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang mukim bertempat di Mekah, war ruk'ai sujud, dan beberapa orang yang rukuk sujud, maksudnya orang yang mengerjakan sholat. Disucikanlah rumah saya dari kemusyrikan, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang mukim, orang-orang yang sholat. Kalau ceritanya panjang itu ya. Jadi telah istrinya itu bernama Hajar melahirkan anak bernama siapa? Ismail. Sarah merasa cemburu, akhirnya Hajar oleh Ibrahim dibawa ke Mekah atau di Ka'bah ini. Ini pertama Ibrahim meletakkan, ya, istri dan anaknya ada di Ka'bah situ. Wa adzin, dan memberitahulah engkau Ibrahim, finasi, dalam manusia, bil haji, dengan haji. Diumumkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, maka datang mereka pada engkau Ibrahim, jalan, dengan berjalan kaki, karena rumahnya dekat, gak begitu jauh. Wa ala kulli dhamir, dan atas tiap-tiap orang yang naik onta kurus. Orang yang naik onta kurus, ya mungkin menempuh jarak jauh, ya, sampai ontanya kuru. Ya'tina, datang, min kulli fajjin, dari tiap-tiap jalan yang luas, amikin, yang jauh, amikin, yang jauh. Ya'tina, datang mereka di jalan itu, min kulli fajjin amik,
Jadi beritahulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka berdatangan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, onta yang kurus, melewati jalan yang luas dari tempat yang jauh sekali. Kalau rumahnya dekat aja tidak masalah, itu jalan kaki. Lah kalau Indonesia mau melaksanakan ibadah haji ke sana jalan kaki, kapan nyampainya itu? Kalau tempat itu jauh sekali. Kalau dulu itu ditempuh dengan naik kapal laut, itu berbulan-bulan. Kalau sekarang sudah cukup naik pesawat, 8-9 jam sudah nyampe di Mekah sana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Barangkali ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.